Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Pamabakis dari PGMI 6 semester 6 dengan NIM 0306182998. Di sini saya akan melaksanakan micro teaching untuk memenuhi tugas PPL 2 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan melaksanakan micro teaching pada kelas 5, yang mana saya akan mengambil tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan manusia, subtema 1 cara tubuh untuk mengolah udara bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 udara bersih bagi kesehatan manusia, subtema 1 tentang cara tubuh mengelola udara bersih. Nah, hari ini kita dulu nih, siapa nih kira-kira yang nggak datang? Alhamdulillah ada yang nggak datang. Nah, yuk, udah siap belajar kak? Siap nih. Yuk, Jaka sebagai ketua kelas pimpin doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan ya arhamar rahimin. Amin. Nah, yuk periksa yuk, ada nggak sampah di bawah tempat bangkunya? Kayaknya udah bersih ya. Yuk, udah siap belajar semuanya? Nah, yuk buka buku halaman 13. Buka bukunya ya semua. Nah, di situ ada judul bukunya Sistem Pernapasan Manusia. Yuk baca dulu ya sama-sama. Baca sama-sama. Baca dulu Siva yuk. Sistem Pernapasan Manusia. Pernapasan pada manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Lanjut, Jaka. 1 hidung. 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. 3. Laring. Laring atau tekok jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Nah, tadi kita udah belajar tentang membaca sistem pernapasan manusia. Nah, tugas sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian untuk mencari dari bacaan yang tadi apa, pertanyaan apa, berapa, di mana, bagaimana, dari bacaan yang ada di halaman 13. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok yang pertama atau kelompok A, yang ini kelompok kedua, kelompok B. Nah, masing-masing dari kalian kan udah tadi dibaca nih, baca ulang dan buat apa sih pertanyaan yang cocok tentang yang ada di halaman 13 tadi, ditulis di buku. Kemudian setelah selesai kalian bilang selesai Bu, nanti Ibu akan memilih 1 orang dari kelompok ini pindah ke sini ke kelompok berikutnya untuk mendiskusikan apakah yang dibuat pertanyaannya itu sudah benar, kemudian kembali ke kelompoknya
baru ibu akan memilih dari dua kelompok ini utusan untuk menjelaskan hasil dari diskusi kalian tadi di bangku dan di bangku teman yang lainnya. Nah, masing-masing bisa langsung buka dari halaman tadi, tulis dan buat pertanyaan dari halaman 13 tadi. Ada siap anak-anak semuanya? Udah, Bu. Nah, tadi udah dibuat pertanyaan secara berkelompok. Nah, ibu minta satu anggota dari kelompoknya pindah ke kelompok lainnya. Yuk, Nadia pindah dan bertukar dengan si Sipa. Diskusikan bahwa buku tulis yang tadi itu untuk sama Indri apakah sudah benar atau salah gitu ya. Siap, Bu. Nah, udah siap semuanya. Yuk, balik lagi ke kelompok asalnya. Yuk, balik Nadia. Sipa balik. Nah, sudah selesai dari kelompok yang asal tadi. Siapa yang bisa mempresentasikan ke depannya? Indri, ayo maju Indri. Bawa bukunya Indri. Apa sih dari hasil diskusi Indri tadi sama Sipa? Pertanyaan apa dari halaman 13 tadi? Yuk bacakan. Ini hasil diskusi kami, contoh dari halaman 13. 1. Apa organ pernapasan pada manusia? Adalah hidung, Nah, organ pernapasan manusia tadi apa? Hidung, faring, faring, laring, trakea, bronkus, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. alveolus. Yang kedua, apa Gindi? Di mana tempat pertukaran udara? Di mana tempat pertukaran udara? Tempat pertukaran udara di mana nih? Alveolus. Alveolus atau gelembung-gelembung udara. Yang ketiga, Kapan proses penapasan pada manusia? kapan proses pernapasan pada manusia? Pada saat inspirasi, proses udara dihirup melalui hidung dan dihirup ke dalam paru-paru. Nah, proses pernapasan manusia ya dari udara masuk ke hidung, kemudian disalurkan ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir, Berapa jenis pernapasan? Ada 2 bagian. berapa jenis pernapasan? Ada 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, ini sudah berhasil kembali ke bangkunya membuat pertanyaan dari halaman 13. Nah, sekarang ibu punya tugas lagi. Nah, tadi kita udah membaca teks, mencari pertanyaan, apa di mana dari teks sistem pernapasan manusia. Kita udah tahu tadi kan organ pernapasan manusia ada hidung, laring, faring, bronkus, bronkiolus, dan terakhir alveolus. Kita akan membuat karya sederhana, yaitu nih sistem pernapasan manusia organnya. Kita buat dari apa nih? Dari pipet, baru selotip ada, gunting, balon-balon, karet, dan yang terakhir yang penting adalah botol aqua. Nah, kita akan kerja kelompok seperti tadi. Hendrik, udah ke sini. Ini dimasukkan ke sini. Baru nanti ininya nutup ke bawahnya ya. Nah, masukkan. Kerja karet ini dia. Kemudian ini dipotong semua. Biar nanti jadi alas di bawah. Nggak usah dulu itu dipasang. Nggak usah dulu. Oh ya, kalau nanti selesai, nanti
Satu yang megang. Ini ya. Nah, alhamdulillah. Ini masuk sini. Nah, seperti udah siap, bisa diangkat semua contoh hasil karyanya masing-masing. Nah, diminta siapa yang bisa mempresentasikan ke depan? Sipa, yuk maju Sipa yuk. Nah, tadi Sipa, apa aja yang diperlukan dari membuat media ini? Balon. Balon berapa biji Sipa? 3. Balonnya 3. Botol bekas. Botol bekas. Selang. Pipet putih 2, baru Karet. karet. Bagaimana cara buatnya Sipa? Potong dulu botol bekasnya. Bolongi tutup botolnya. Ikat balonnya dengan karet gelang dan tempelkan dengan Lasiban. salasiban. Masukkan ke dalam tutup botol yang bolong. Kemudian cara pemakaiannya dengan cara ditarik balonnya yang kedua, maka balon di dalam akan mengembang. Media ini kita gambarkan dengan sistem pernapasan di dalam perut kita, yang mana 2 cabang. Tadi apa cabang namanya? Bronke, biolus sebagai cabangnya pipet ini, sedangkan dua-duanya adalah paru-paru. Ketika udara masuk, maka paru-paru akan mengembang. Ketika udara keluar, paru-paru akan mengempes. Seperti itulah medianya. Lebih dan kurang kita kembalikan Sipa duduk ke depan, ke bangku masing-masing. Nah, murid-murid, tadi kita udah belajar bahasa Indonesia tentang dari apa, di mana, berapa, gimana. Kita membuat media sederhana dari balon untuk sebagai sistem pernapasan. Simpan dulu semuanya, kita akan belajar SBK, yaitu kita belajar tentang tangga nada. Dengarkan dulu ya, Ibu apa jelaskan. Siapa yang tahu tangga nada? Kalau do re mi fa sol la si do siapa tahu? Masa nggak tahu sih? Do re mi fa si la si do. Itu disebut dengan tangga nada. Tangga nada adalah susunan dari nada-nada tersebut. Nah, kita akan belajar ya. Nah, tangga nada itu terbagi 2, yang ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Cuman hari ini kita akan belajar tangga nada mayor. Apa itu tangga nada mayor? Susunan nada yang berjarak. Jaraknya apa? 1, 1, setengah, 1, 1, 1. Yang contoh tangga nada mayor, yang contoh
menggunakan tangga nada mayor ialah contoh lagu 17 Agustus. Sedangkan tangga lagu minor contohnya apa? Lagu-lagu yang sedih kayak Syukur, Gugur Pahlawan. Nah, jadi ciri-ciri tangga nada mayor yang pertama, lagunya ada yang gembira. Yang kedua, bersemangat. Diawali dari nada do. Yang ketiga, yang terakhir diawali dari angka 5, 3 dan diakhiri 4. Nah, sekarang ibu minta sama-sama marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa. hari lahir. Semangat dong. Indonesia Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Nah, kita nyanyikan lagu 17 Agustus walaupun agak lemas. Nah, akhirnya kita sampailah ke pembelajaran terakhir. Tadi kita udah belajar apa saja? Penapasan, dan dimulai mencari pertanyaan apa, di mana, bagaimana, berapa dari teks Ayo Membaca Sistem Pernapasan Manusia. Kemudian kita berhasil membuat 2 media pernapasan sederhana, dan terakhir kita akan belajar tentang tangga nada mayor dan minor dan menyanyikan lagu 17 Agustus. Mungkin itu saja. Ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya dan sudah paham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Artinya dengan menyebut namamu ya Allah, saya bertawakal. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Amin. Amin. Ya, yang lain bisa pulang ya.